Dunia udah paham kok. Dunia udah ngerti seperti apa wajah Amerika Serikat dalam persoalan HAM, dalam persoalan hak asasi manusia. Nggak jarang mereka bermuka dua. Coba kita lihat contoh yang paling baru. Begitu garang mereka menyikapi invasi Rusia ke Ukraina. Dan bukan cuma sendiri loh. Mereka selalu mengajak teman-temannya untuk sama-sama menyerang. Belum pernah ada ceritanya Amerika sendirian menyerang negara lain. Tetapi di sisi lain, mereka terlalu lembut menanggapi serbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Bukan Amerika Serikat namanya kalau nggak menilai semua negara di dunia. Juga bukan Amerika Serikat namanya kalau tak melihat banyak hal harus sesuai perspektif mereka. Jangan heran kalau kemudian ukuran-ukuran demokrasi, hak asasi manusia, atau lain sebagainya kemudian dinilai melanggar di mata mereka. Karena ya itu tadi, parameternya mereka yang menentukan, bukan parameter internasional, tapi parameter suka-suka dewe. Yang terbaru adalah negeri Uncle Sam ini menyoroti praktik hak asasi manusia di 198 negara, termasuk Indonesia. Sejumlah catatan pun mereka lansir, mereka publikasikan. Mulai dari penggunaan aplikasi Peduli Lindungi hingga sepak terjang para buzzer. Laporan bertajuk Indonesia 2021 Human Rights Report itu dibeberkan di situs Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat 15 April 2022. Beberapa yang mereka sorot terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait dengan privasi. Ada pula soal sejumlah dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang tak diusut oleh aparat. Dan adanya kelompok bayaran pasukan siber atau yang biasa disebut buzzer. Tak ketinggalan pula, seperti biasa, catatan pelaksanaan HAM tersebut didasarkan pada laporan dari sejumlah pihak, utamanya lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Demikian halnya dengan aplikasi Peduli Lindungi yang mereka nilai masuk sebagai gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi. Termuat dalam laporan hak asasi manusia tahun 2021. Washington menyebut Peduli Lindungi memiliki kemungkinan untuk melanggar privasi seseorang. Pasalnya, informasi mengenai puluhan juta masyarakat yang ada dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin. Amerika Serikat menyebut indikasi ini sempat disuarakan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, namun tidak dijelaskan secara rinci siapa saja LSM tersebut. Padahal aplikasi Peduli Lindungi itu juga mirip dengan yang dipakai sejumlah negara. Kita lihat saja Singapura menamakannya sebagai Trace Together atau Tiongkok dengan The Alipay Health Code, sedangkan India dengan Arogaya Setu. Dan Australia pun tak kalah, mereka memiliki nama COVID Safe. Lucu juga kalau Australia dinilai melanggar HAM kayak di Indonesia ini. Ya rasanya seperti keajaiban dunia lah. Sebetulnya bukan kali ini saja Amerika menilai rumah tangga orang lain. Mereka seperti menjadi negara yang paling berhak memberi angka merah atau biru kepada negara yang tidak sejalan dengan parameter yang mereka ciptakan sendiri. Mereka masih saja merasa sebagai negara adikuasa yang boleh memberikan penilaian terhadap HAM negara lain. Penilaian yang tentu saja sesuai dengan perspektif mereka, kehendak mereka, dan juga dengan kepentingan mereka. Amerika merasa juga masih tetap menjadi polisi dunia. Mereka merasa punya hak mengatakan HAM di negara A baik atau di negara B buruk. Mereka enteng saja menyebut bahwa Indonesia berpotensi melanggar HAM dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Dan itu jelas terlalu gegabah. Kita hanya menyebut dua saja yang paling ngetop seperti dan itu semua produk Amerika. Apakah kemudian itu tidak bisa disebut sebagai melanggar HAM? Itu. Aplikasi Peduli Lindungi menyimpan informasi tentang status vaksinasi. Bahkan dikatakan organisasi masyarakat sipil mengkhawatirkan tentang privasi data penduduk. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi
yang dikumpulkan oleh aplikasi Peduli Lindungi. Potensial terjadi penyimpangan data yang bukan mustahil akan digunakan oleh pemerintah. Lek ngene wae loh ya, kalau pemerintah tidak boleh menggunakan data yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, buat apa ada pemerintah? Ini kan negara hukum, negara yang dilindungi oleh hukum, negara yang menganggap masyarakat itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam negara ini. Sekarang ketika pemerintah ingin melindungi rakyatnya lewat aplikasi ini, wes salahnya di mana? Celakanya lagi, mereka memberikan penilaian berdasarkan laporan dari segelintir warga yang bernaung di bawah NGO atau non-governmental organization yang kita bisa sebut sebagai lembaga swadaya masyarakat. Ya, sebetulnya nggak aneh juga kalau kemudian ada LSM yang memberikan penilaian buruk. Tapi tidak berlebihan juga bila ada LSM yang memberikan nilai bagus bagi kehidupan HAM di Indonesia. Hanya saja ketika urusan rumah tangga sendiri kemudian dinilai dan hasil penilaian itu sengaja dilaporkan ke Amerika Serikat, atau kemudian dipublikasikan melalui berbagai platform media dengan nada negatif, jelas saja orang akan lebih percaya. Apalagi kalau kemudian pihak yang menerima laporan itu merupakan penyandang dana, ya semacam bohir gitulah. Wajar saja kalau kemudian terjadi pandangan negatif. Kalau mengutip accurate.id, NGO adalah suatu organisasi nirlaba yang memiliki dasar kepentingan sosial dan juga lingkungan. NGO ini bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat ataupun daerah. Dari pengertian tersebut, hal ini bisa diartikan bahwa pemerintah tidak bisa mendikte aktivitas mereka. Jadi, kalau kemudian pemerintah Amerika Serikat menjadikan laporan NGO itu untuk menilai Indonesia, ya memang itulah faktanya. Kita nggak bisa membantah kok. Rasanya kita juga tak pernah tahu NGO apa yang rajin mengirimkan laporan ke negeri Paman Sam tersebut. Apa nama NGO tersebut? Apa nama LSM-nya? Karena Department of State tak pernah menyebut sumber itu secara jelas. Tak pernah menyebutkan siapa LSM yang dimaksud. Mereka cuma mengatakan berdasarkan laporan NGO saja. Itu doang. Perlukah kita marah atau reaktif berlebihan dengan laporan tersebut? Rasanya sih nggak perlu juga berlebihan kita reaktif atau marah. Karena pikiran positifnya adalah apa yang dilaporkan oleh Amerika itu adalah sebagai koreksi terhadap apa yang sudah dilakukan di dalam negeri. Jadi normal-normal sajalah kita menanggapinya. Saya sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu untuk menangani COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Nggak dibuat ngawur lah, kira-kira begitu kata Pak Mahfud. Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia ya di dalam penanganan COVID, itu satu. Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika di dalam menangani COVID ini. Kalau kita lihat dari Institut Louis Australia, itu Amerika Serikat justru berada di barisan paling bawah. Mungkin dianggap melanggar HAM karena orang yang terpantau COVID-19 melalui aplikasi ini selalu diketahui. Ya masa sih orang yang terkena COVID didiemin aja, ntar kalau diemin mati urusan pula gitu loh. Bahwa dia dilarang mengunjungi suatu tempat dan berdekatan dengan orang lain, mungkin itu yang dianggap ada pelanggaran HAM. Begitu kata Mahfud, Sabtu 16 April 2022. Apakah Anda yakin ketika berselancar di dunia maya menggunakan akun media sosial, tidak kemudian mereka menyedot informasi data pribadi Anda? Karena beberapa platform yang ada di dalamnya itu mensyaratkan, memberikan satu syarat bahwa semua itu harus dituliskan data pribadi. Dengan cara kita mengizinkan mereka untuk mengakses data pribadi yang ada di handphone kita atau di akun email kita. Contoh, galeri foto, kemudian akses kita untuk bepergian, titik di mana kita mulai dan titik kita akan berakhir. Itu semua mengharuskan kita memberikan data pribadi dengan sukarela. Atau dengan kata lain sebetulnya nggak sukarela juga. Kalau kita nggak mau memberikan itu, ya kita nggak bisa pakai fasilitas itu. Aneh juga sebetulnya ya.
Nggak seperti pantas dimusuhin. Pembatasan mobilisasi masyarakat melalui aplikasi Peduli Lindungi merupakan cara pemerintah Indonesia menangani COVID-19. Cara tersebut dinilai efektif dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional yang justru menempatkan Indonesia sebagai negara terbaik di Asia dalam penanganan COVID-19. Mahfud terang-terangan menyebut justru Amerika Serikat lah yang paling berada di barisan paling bawah dalam masalah penanganan COVID. Kita bisa lihat di berbagai macam berita internasional, betapa kemudian penanganan COVID di sana terbilang payah. Betapa kemudian hanya untuk menerapkan penggunaan yang namanya masker saja harus demo berhari-hari. Bahkan sebuah keputusan bisa menimbulkan persoalan serius dari negara bagian. Artinya negara bagian di sana kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat boleh bilang harus mengikuti ketentuan penanganan COVID. Tapi kalau pemerintah daerah mereka bilang no, maka itu tidak akan bisa berjalan. Itulah Amerika. Hampir semua pejabat tinggi negara sepakat dengan Mahfud. Bahkan dari kalangan DPR meminta Amerika Serikat mau ia belajar dari Indonesia. Gimana caranya menangani COVID-19 dengan baik. Terlebih aplikasi tersebut lebih banyak manfaat dibanding mudaratnya. Dengan kata lain, tuduhan Amerika Serikat tidaklah berdasar. Kita tidak perlu menggubris sebetulnya. Tak perlu pula kita merespon itu secara berlebihan. Dunia udah paham kok. Dunia udah ngerti seperti apa wajah Amerika Serikat dalam persoalan HAM. Dalam persoalan hak asasi manusia. Nggak jarang mereka bermuka dua. Coba kita lihat contoh yang paling baru. Begitu garang mereka menyikapi invasi Rusia ke Ukraina. Dan bukan cuma sendiri loh. Mereka selalu mengajak teman-temannya untuk sama-sama menyerang. Belum pernah ada ceritanya Amerika sendirian menyerang negara lain tanpa minta dukungan atau bantuan dari negara-negara sekutunya. Tetapi di sisi lain, mereka terlalu lembut menanggapi serbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan tak kurang dari 150 warga Palestina terluka. Amerika tutup mata untuk itu. Buat mereka itu bukan masalah. Jadi, sekali lagi, biarkan Amerika Serikat asik dengan celotehnya sendiri. Aplikasi Peduli Lindungi terbukti berkontribusi pada rendahnya penularan COVID-19 di Indonesia ketimbang negara tetangga-tetangga kita. Bahkan untuk negara maju sekalipun. Jadi begini saja, ibarat pepatah, biarkan mereka menggonggong, kafilah tetap berlalu.